Dengan berkah aura leluhur Wan Guming dan lainnya, pedang ilahi pembunuh terbalik tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Cahaya pedang menembus udara, seperti pelangi, dan menghantam istana 10 Hades yang megah seperti kilat. Dengan dentang, seperti langit runtuh dan bumi hancur, istana 10 Hades bergetar hebat, seperti gunung yang diangkat oleh pilar surgawi, dan tiba-tiba terlempar, menghancurkan kehampaan dalam sekejap, dan menabrak laut mati. Pada saat yang sama, pedang ilahi pembunuh terbalik mengalir dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan pedang itu tiba di depan Kaisar Yama dengan kecepatan kilat. Sebelum cahaya pedang menghantam Kaisar Yama dari istana ke-10, Kaisar Yama merasakan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di benaknya. Tubuh fisiknya jelas merupakan tiruan proyeksi yang diringkas dari asal-usul Kaisar tertinggi, tetapi pada saat ini, sebenarnya bulu kuduk merinding pun muncul. Kaisar Yama merasakan ketakutan akan kematian pada pedang ilahi pembunuh terbalik ini. Sosok Kaisar Yama mundur dengan keras, dan pada saat dia mundur dengan keras, jejak keganasan tiba-tiba muncul di matanya. Roda Yama, bersatulah dengan Kaisar ini. Teriak Kaisar Yama meraung dengan marah, dan roda hitam besar langsung muncul di belakangnya, memutar reinkarnasi tanpa akhir. Pada saat yang sama, tangannya tiba-tiba tertutup, menjepit bilah pedang ilahi pembunuh terbalik seperti kilat. Segera setelah itu, pola jimat aneh muncul di tubuhnya, berkedip-kedip terus-menerus, dan aura pertahanan yang luar biasa meletus, mencoba menahan serangan Qin Chen. Lagi, ucap Qin Chen mencibir dan mencoba yang terbaik untuk mendorong pedang ilahi pembunuh terbalik ke depan untuk menembus. Saudaraku, bantu aku dan bunuh Kaisar Yama dari istana ke-10. Dalam pedang ilahi pembunuh terbalik, leluhur Wan Guming melolong dan menjadi energi, memimpin sekelompok master area terlarang untuk dengan gila-gilaan mengaktifkan pedang ilahi pembunuh terbalik, membakar asal-usul mereka bersama-sama. Yang terlemah di antara mereka juga memiliki budidaya transendensi rangkap 3, sementara mereka yang sekuat Wan Gumingzu dan lainnya bahkan mendekati tingkat budidaya Kaisar Semu. Ratusan penguasa dari area terlarang membakar asal-usul mereka dan bergabung untuk mengaktifkan pedang ilahi pembunuh terbalik. Kekuatan seperti itu begitu kuat, cukup untuk mengubah warna langit dan bumi. Di bawah pengawasan semua orang, tangan Kaisar Yama tiba-tiba menjepit pedang ilahi pembunuh terbalik. Tapi saat dia menjepitnya, Kaisar Yama merasakan niat membunuh yang tak tertandingi langsung menyapu dirinya, dan sengatan tajam tiba-tiba datang dari telapak tangannya. Pedang ilahi pembunuh terbalik sepertinya ada getaran frekuensinya normal. Dalam waktu singkat, bergetar jutaan kali, langsung merobek tangan Kaisar Yama. Tangan Kaisar Yama meledak, dan aura Kaisar keluar kemana-mana. Telapak tangannya langsung berlubang, dan pedang ilahi pembunuh terbalik terus berlanjut, menusuk keras ke dada Kaisar Yama. Tubuh abadi, teriak Kaisar Yama meraung dan meledak, dan energi kematian melonjak melebihi proyeksinya. Pola rahasia hitam yang tak terhitung jumlahnya mekar dengan cahaya keemasan, dan dalam sekejap, cahaya yang hampir membutakan mata semua orang meletus. Ini adalah kekuatan magis pemurnian tubuh tertinggi dari Kaisar Yama, kebal terhadap air dan api, dan kebal terhadap hidup dan mati. Namun, Kaisar Yama hanya merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Saat berikutnya, dengan letupan, pedang ilahi pembunuh terbalik yang dilemparkan oleh Qin Chen langsung menembus kulit Kaisar Yama, dan menembus ke dalam tubuhnya. Kamu, ucap Kaisar Yama tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya melebar karena terkejut, dan dia hanya punya waktu untuk mengucapkan satu kata. Tubuhnya tiba-tiba didorong ke belakang, dan celah besar langsung menembus dadanya. Niat membunuh yang mengerikan mengalir ke seluruh tubuhnya, mencoba untuk secara langsung menghancurkan asal-usul Kaisarnya. Tidak mungkin. Tubuh abadi Kaisar ini sangat tidak dapat ditembus sehingga bahkan senjata tingkat Kaisar pun tidak dapat menembusnya. Bagaimana mungkin kamu? Teriak Kaisar Yama meraung ke langit, dan niat membunuh yang mengerikan muncul, menyebabkan tubuhnya bergetar seketika. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapanku. Ucap Qin Chen dengan tatapan dingin dan dia mengaktifkan pedang pembunuh terbalik dari kejauhan. Pedang ilahi pembunuh terbalik datang ke Kaisar Yama lagi. Kaisar Yama tampak ngeri dan buru-buru mundur. Pada saat yang sama, dia memanggil hantu istana 10 Hades dan menyerang pedang ilahi pembunuh terbalik lagi. Kedua senjata ilahi terus-menerus bertabrakan. Dengan setiap benturan, pola rahasia di tubuh Kaisar Yama akan hancur, dan klon yang diproyeksikan akan hancur. Sial!
Teriak Kaisar Yama meraung, tapi dia tidak punya pilihan selain menghindar dengan liar. Dampak mengerikan menyapu beberapa pemimpin residen yang hadir dalam sekejap. Orang-orang ini berteriak kesakitan dan tidak punya kesempatan untuk melawan. Dalam sekejap berubah menjadi abu dan terbang menjauh, mereka mati di tempat. Energi, saya butuh energi. Selanjutnya, saat Kaisar Yama sedang mundur, dia meraih salah satu pemimpin residen dengan tangannya yang besar, meraung dengan marah, menghancurkan kepala pembudidaya hantu di tempat, mengeluarkan tanda kaisar dari balik lautan jiwanya, dan langsung menelannya ke dalam tubuhnya. Klon yang diproyeksikan dari Kaisar Yama, yang akan runtuh, menjadi sedikit lebih stabil, dia sebenarnya melahap tanda kaisar ini untuk meningkatkan kekuatannya. Pergi, cepat. Ketika pemimpin residen lainnya melihat pemandangan ini, salah satu dari mereka begitu ketakutan hingga tidak berani lagi tinggal di sini. Ia bergegas ke laut mati di bawah seperti pangsit, dan buru-buru menyelam ke kedalaman laut mati. Sekelompok pengecut yang tidak berguna. Teriak Kaisar Yama meraung dengan marah dan geram. Dan sekarang jauh di dalam laut mati. Pelahap Kaisar Si Huang oleh Molly telah mencapai momen yang sangat kritis. Pada saat ini, Molly telah benar-benar kehilangan bentuk manusianya. Seluruh tubuhnya bengkak seperti monster gurita. Tentakel menusuk tubuh Kaisar Si Huang. Dengan bantuan penindasan formasi jiwa ilahi 4 gajah, dia melahap asal-usul Kaisar Si Huang dengan gila-gilaan. Aura Kaisar yang bergulir mengalir ke tubuh Molly. Selama proses melahapnya, lubang yang dalam terus meledak di tubuh Molly. Ada darah dan daging di mana-mana, yang sangat mengejutkan. Aura Kaisar yang tidak dapat dimurnikan pada saat itu adalah seperti ruang kosong. Kantong udara umumnya terus mengelilingi tubuh Molly dan terus meledak. Gila, orang ini orang gila. Dia tidak takut meledakkan dirinya sendiri. Ucap leluhur gargoyle dan lainnya memandang Molly, kulit kepala mereka mati rasa dan rambut mereka berdiri tegak. Aturan melahap adalah kekuatan magis tertinggi di dunia bawah dan laut kosmik. Namun, sebenarnya ada beberapa pembudidaya hantu di dunia bawah yang mempraktikkan kekuatan magis semacam ini. Namun mereka belum pernah melihat orang yang berani menjadi seperti Molly dengan basis budidaya transenden tingkat kedua. Untuk melahap seorang Kaisar Agung, meskipun lawannya hanyalah proyeksi dari Kaisar Agung. Saat ini Molly ibarat seekor ular berbisa yang berusaha menelan seekor gajah. Meski tubuh ular itu terus meledak selama proses menelannya, ia tetap melahapnya, seolah tak akan berhenti hingga ia mati. Yang paling menakutkan bagi leluhur gargoyle dan yang lainnya adalah saat Molly melahap, aura kultivasinya terus meningkat pada saat yang bersamaan. Dari puncak transendensi tingkat kedua, ke transendensi tingkat ketiga, ke tahap tengah dan akhir dari tingkat ketiga, dan akhirnya ke puncak transendensi tingkat ketiga saat ini. Pada saat ini, tubuh Molly terus-menerus meledak, dan auranya juga meningkat tajam. Kekuatan transenden puncak yang membuat jantung semua orang berdebar-debar telah memenuhi pikiran leluhur hantu gargoyle dan lainnya, membuat mereka merasakan rasa panik yang kuat. Jika Molly yang pertama kali melahap Kaisar Si Huang hanyalah seekor ular kecil berbisa, maka saat ini Molly telah berubah menjadi seekor ular piton raksasa. Meski ular piton raksasa tersebut masih belum mampu menelan seekor gajah, namun postur tersebut tetap membuat mereka semua merinding di sekujur tubuhnya. Setelah hidup selama 2 masa kehidupan, mereka belum pernah melihat seseorang meningkatkan kultivasinya secepat ini. Dalam formasi jiwa ilahi 4 gajah, Molly dan Kaisar Si Huang berteriak pada saat yang bersamaan. Keduanya kesakitan dan wajah mereka garang. Mereka berdua bersaing untuk mendapatkan kekuatan satu sama lain. Namun, seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasi Molly, semakin sulit bagi Kaisar Si Huang untuk bertahan, dan perlawanannya menjadi semakin lemah. Aku, Si Huang, sebenarnya ditelan oleh seekor semut kecil di dunia yang. Bagaimana mungkin aku? Teriak Kaisar Si Huang meraung dengan liar, sulit untuk mempercayainya, dan dia menjadi gila. Namun, saat dia berteriak terus-menerus, dia tidak berbicara sama sekali, hanya fokus pada Molly yang melahap dengan gila. Cahaya terang tiba-tiba muncul di mata Kaisar Si Huang. Jika kamu ingin menelannya, baiklah, aku tidak hanya akan membiarkanmu menelan sumber ini, tetapi juga jejak jiwa dan kehendak ilahi ini. Dengan raungan, Kaisar Si Huang menjadi galak. Mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi melawan, dia berhenti melawan. Jiwa yang menakutkan akan langsung mengikuti kekuatan melahap Molly dan bergegas menuju lautan jiwa Molly.
Dalam sekejap, jiwa Kaisar Agung yang mengerikan turun langsung ke laut jiwa Molly. Kaisar Si Huang terus menjadi gila. Dia memberikan segalanya. Karena dia tidak bisa menahan dalam formasi jiwa ilahi 4 gajah, dia mungkin juga berhenti melawan dan membiarkan Molly menelannya. Dia bisa menggunakan kehendak kaisarnya untuk secara langsung menempati tubuh fisik pihak lawan, merebut tubuh lawan dan mengubahnya menjadi bonekanya sendiri. Dalam sekejap, proyeksi Kaisar Si Huang, yang telah melawan, berhenti bergerak, dan Molly, yang berteriak dengan keras, tiba-tiba membeku, dan matanya menjadi kusam. Tidak baik, Kaisar Si Huang sedang mencoba membawanya pergi. Ini merepotkan, bagaimana jiwa transenden anak ini bisa menghentikan kehendak Kaisar Si Huang. Sialan, jebak dia, jangan biarkan dia kabur. Melihat hal ini, leluhur hantu gargoyle dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka, dan buru-buru mengaktifkan formasi jiwa ilahi 4 gajah. Rantai hitam meledak, dan dalam sekejap, Molly terikat erat dan terkepal erat. Sudah berakhir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap leluhur gargoyle dan lainnya saling memandang dan tidak bisa menahan panik. Awalnya, mereka telah menjebak Kaisar Si Huang, tetapi Molly bersikeras untuk menelannya. Sekarang Kaisar Si Huang telah mengambil tubuh Molly, mereka tiba-tiba bingung. Molly itu berasal dari dunia bawah dan kemungkinan besar adalah teman tuannya. Jika dia dimusnahkan, secara langsung, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab. Tapi tanpa membunuh, dengan kekuatan jiwa Molly, jelas dia tidak akan mampu menahan perampasan tubuhnya oleh Kaisar Si Huang. Ini jalan buntu. Leluhur gargoyle semuanya tampak kaget dan marah, karena saat ini jalan buntu sudah benar-benar buntu. Tidak ada jalan maju atau mundur. Pada saat ini, di lautan jiwa Molly, sinar kehendak ilahi dari proyeksi Kaisar Si Huang datang dan langsung melayang di atas lautan jiwa Molly. Lautan jiwa Molly sama gelapnya dengan tinta saat ini, dan energi kekerasan yang tak ada habisnya melonjak seperti jurang. Aura dunia yang kuat menyapu energi kekerasan ini, secara langsung menutupi proyeksi Kaisar Si Huang. Garis asap hitam tiba-tiba muncul dari pancaran semangat dan kehendak Kaisar Si Huang. Sialan, aku harus memanfaatkan waktu untuk memusnahkan jiwa orang ini dan merebut lautan jiwa orang ini. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, kekuatan dunia ini pasti akan mencemari jiwa Kaisar ini. Pikiran Kaisar Si Huang melonjak, dan dengan keras, dia bergegas menuju lautan jiwa Molly tanpa ragu-ragu. Namun, sebelum jiwanya bisa menyelam ke dalam lautan jiwa di bawahnya langsung mendidih, dan energi iblis yang mengerikan melonjak, langsung berubah menjadi rangkaian cahaya yang luas untuk menghentikan Kaisar Si Huang. Jiwa Molly muncul dan berubah menjadi cahaya dan bayangan hitam, menatap Kaisar Si Huang dengan mata dingin. Cahaya dan bayangannya jelas tidak memiliki fitur wajah, tapi entah kenapa itu mengungkapkan kemarahan yang tak ada habisnya yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua orang. Pihak lain sebenarnya ingin mengambil tubuhnya, yang tidak tertahankan. Hahaha, kamu semut di dunia yang, apakah kamu ingin menghentikan Kaisar ini dengan kekuatan jiwa kecilmu? Ucap Kaisar Si Huang mencibir, dan kekuatan jiwanya langsung berubah menjadi meteorit hitam di kehampaan, dan kekuatan yang mengandung aura kuno dari dunia bawah muncul. Meteorit hitam itu jatuh, menghantam pertahanan jiwa Molly dengan keras. Dalam sekejap, terdengar bunyi klik, dan pertahanan laut jiwa Molly langsung hancur berkeping-keping dan dicabik-cabik oleh Kaisar Si Huang. Dengan keras, jiwa Kaisar Si Huang menghantam lautan jiwa Molly di saat berikutnya. Hahaha, Kaisar ini tidak pernah mengambil tubuh dari dunia yang. Itu pasti sangat penuh vitalitas. Ah, kamu, kenapa lautan jiwamu memiliki begitu banyak emosi negatif? Tidak, kamu jelas-jelas berasal dari dunia yang, kenapa jiwamu lebih kejam dari jiwa pembudidaya hantuku di dunia bawah? Ah. Kehendak kekacauan yang kuat melanda, dan Kaisar Si Huang tiba-tiba berteriak. Dalam sekejap, aura campuran di lautan jiwa Molly hampir menghancurkan jiwanya dalam sekejap. Jika bukan karena Kaisar Si Huang yang tercerahkan oleh batu dunia bawah kuno dan jiwanya stabil, dia mungkin telah terkikis oleh lautan jiwa Molly. Persepsinya menyapu kedalaman lautan jiwa, dan dia tiba-tiba merasa ketakutan. Benarkah ini lautan jiwa makhluk hidup di dunia yang? Di lautan jiwa yang bagaikan jurang, emosi negatif ada di mana-mana, termasuk kekerasan, kemarahan, keengganan, keluhan, depresi.
Segala jenis emosi negatif melonjak, dan aura campuran itu lebih menagerikan daripada semua lautan jiwa yang pernah dilihat Kaisar Si Huang. Selain itu, di lautan jiwa Molly, Kaisar Si Huang juga merasakan banyak pecahan jiwa. Pecahan jiwa ini meratap seperti hantu yang ganas, dengan banyak wajah menyedihkan yang muncul, raungan menyedihkan, dan jeritan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti suara setan yang menusuk telinganya, terus-menerus menembus ke dalam pikirannya. Berapa banyak jiwa orang yang telah dimakan orang ini? Gila? Ini orang gila. Gumam Kaisar Si Huang ketakutan dan tampak ngeri. Kaisar Si Huang awalnya berpikir bahwa laut jiwa Molly dari dunia yang adalah tanah yang damai dan murni, tetapi setelah bergegas masuk, dia merasa ngeri saat menyadari bahwa ini bukanlah tanah suci sama sekali, itu hanyalah gua iblis. Gua iblis yang dipenuhi setan. Sialan, jika aku merampas lautan jiwa orang ini, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama. Jiwa ini akan runtuh ke dalam kekacauan, ini adalah orang gila. Pikir Kaisar Si Huang terkejut dan marah. Jika dia bisa, dia akan berbalik dan pergi. Tidak hanya tidak ada gunanya mengambil tubuh seperti itu, tetapi juga akan mempengaruhi tubuh dan pikirannya sendiri serta merusak fondasinya. Namun dalam situasi ini, Kaisar Si Huang belum bisa menyesalinya, karena jika ia tidak bisa merebut kekuatan Molly, maka jiwanya pasti akan menjadi piala lawan dan ditelan oleh lawan. Apapun yang terjadi, sialnya, aku harus mengambil keputusan dengan berlinang air mata. Gumam Kaisar Si Huang hampir menangis, matanya tajam, dan dia bergegas menuju inti jiwa Molly terlepas dari halangannya. Roh Kaisar Si Huang merajalela di lautan jiwa Molly. Sekilas, dia melihat inti jiwa di kedalaman lautan jiwa. Di bawah tatapan ganas, roh Kaisar Si Huang bergegas ke dalam inti jiwa dalam sekejap. Hahaha, itu berhasil, ucap Kaisar Si Huang tiba-tiba meraung. Selama Anda menempati inti jiwa lawan, Anda dapat menelan kesadaran lawan sedikit demi sedikit dan sepenuhnya mengendalikan lautan jiwa ini. Namun, sebelum dia selesai berbicara, saat dia menempati inti jiwa ini, energi iblis yang mengerikan melonjak langsung di lautan jiwa di sekitarnya. Ini berubah menjadi formasi besar dan bergegas menuju Kaisar Si Huang dalam sekejap. Aura dunia yang kuat menyebabkan jiwa Kaisar Si Huang langsung merasakan sakit yang luar biasa. Tidak, itu tidak mungkin. Kaisar ini telah menempati inti jiwamu. Mengapa kamu masih bisa mengerahkan kekuatan lautan jiwa? Ucap Kaisar Si Huang tampak geram dan meraung. Ini tidak masuk akal sama sekali. Menempati inti jiwaku. Lihat, jiwa siapa yang telah kamu tempati. Pada saat ini, suara Molly yang ganas dan gila tiba-tiba datang, dan dengan keras, lautan jiwa mendidih, dan inti jiwa Molly tiba-tiba muncul di langit, seperti jantung iblis yang berdetak, membenturkan dan memancar tanpa henti. Gelombang aura duniawi yang menakutkan berkumpul dengan liar di sekitar inti jiwa Molly, dan dikombinasikan dengan energi iblis, menekannya dengan putus asa pada inti jiwa yang ditempati oleh Kaisar Si Huang. Jiwa Kaisar Si Huang langsung kesakitan, dan dia berteriak dengan sedih, jiwanya terkorosi dengan keras oleh nafas dunia yang, dan asap hitam keluar. Ah, tidak, itu tidak mungkin. Kenapa kamu memiliki dua inti jiwa? Teriak Kaisar Si Huang meraung, tidak dapat memahaminya. Dua inti jiwa, cobalah dan lihat apakah inti jiwa yang kamu tempati dapat memobilisasi kekuatan jiwaku. Bahkan Kaisar pun sangat bodoh. Ucap Molly mengejek dan berkata dengan nada menghina. Mendengar ini, Kaisar Si Huang terkejut dan marah, dia melihat ke bawah ke inti jiwa di mana dia berada, dan tiba-tiba mencoba untuk memobilisasi kekuatan lautan jiwa di sekitarnya, tetapi menemukan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia memobilisasi, dia tidak dapat memobilisasi kekuatan jiwa di sekitarnya sama sekali, bahkan untuk sesaat. Tidak ada sutra yang dapat dimobilisasi. Ini, bukankah ini inti dari jiwa orang itu? Kepunyaan siapakah ini? Tepat ketika Kaisar Si Huang ketakutan dan marah, sebuah suara tiba-tiba muncul dari lubuk jiwanya. Sialan, Molly, idiot. Kamu benar-benar menggunakan inti jiwa leluhur ini sebagai umpan. Suara ini membawa kemarahan yang tak ada habisnya dan ditransmisikan dari inti jiwa yang ditempati Kaisar Si Huang. Itu adalah suara leluhur iblis Luo. Inti jiwa ini sama sekali bukan milik Molly, melainkan milik leluhur iblis Luo yang tersembunyi di dalam tubuh Molly. Molly menyamarkannya sebagai inti jiwanya sendiri dan dengan sengaja membiarkan Kaisar Si Huang menempatinya untuk menangkap penyu di dalam guci.
Tapi itu adalah pengalaman pahit bagi leluhur iblis Luo. Asal-usul jiwanya ditekan oleh nafas Kaisar Si Huang, dan dia menyusut ke sudut. Ada retakan di tubuhnya, dan dia akan meledak kapan saja. Saat ini, Kaisar Si Huang merasa ngeri. Sialan, aku sebenarnya menempati inti jiwa yang salah. Apa-apaan ini? Tapi ketika dia ketakutan dan marah, Molly masih dengan santai dan anggun berbicara dengan inti jiwa yang dia tempati. Dia tersenyum dan berkata, leluhur iblis Luo, saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri, memungkinkan Anda untuk merasakan aura jiwa tingkat Kaisar terlebih dahulu. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda dalam menerobos ranah Kaisar Agung di masa depan. Astaga, mengapa kamu tidak mengambil keuntungan ini sendiri? Gumam leluhur iblis Luo meraung di dalam hatinya, betapa mengerikannya jiwa Kaisar Si Huang. Hanya dengan memiliki kekejaman dalam jiwanya, asal-usul jiwa leluhur iblis Luo terus runtuh dan akan meledak kapan saja. Apakah orang ini temanmu? Gumam Kaisar Si Huang, matanya berkilat, ekspresinya garang, dan hatinya tiba-tiba bergerak. Meskipun dia telah menempati inti jiwa yang salah, karena leluhur iblis Luo bisa berada di lautan jiwa Molly, hubungan di antara mereka pasti luar biasa. Jika dia menggunakan jiwa orang ini untuk memeras Molly, maka... Namun, sebelum pemikiran di benaknya dapat diselesaikan, Molly telah mengetahui konspirasinya, dan dia tidak bisa menahan tawa ganas, ekspresinya langsung menjadi sangat galak. Molly tiba-tiba membangkitkan energi iblis yang tak ada habisnya di dunia sekitarnya, energi iblis yang mengerikan di dunia yang menekan inti jiwa yang ditempati oleh Kaisar Si Huang. Dia harus dimusnahkan bersama dengan leluhur iblis Luo. Sialan, bajingan ini benar-benar ingin membunuh bangsanya sendiri. Gumam Kaisar Si Huang terkejut dan marah saat melihat Molly tidak peduli dengan inti jiwa leluhur iblis Luo sehingga dia menduduki dan membunuhnya secara langsung dan ganas. Brengsek, keluar. Ekspresi keganasan melintas di kedalaman mata Kaisar Si Huang, dan dia meraung. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk membunuh leluhur iblis Luo. Prioritas utama adalah memanfaatkan kesempatan terakhir untuk melawan dan melarikan diri dari jiwa inti. Bersamaan dengan auman Kaisar Si Huang, aura jiwa yang menakutkan muncul langsung dari inti jiwa leluhur iblis Luo pada saat kritis. Brengsek, batu busuk, apakah menurutmu inti jiwa leluhur ini juga merupakan sesuatu yang bisa kamu masuki dan tinggalkan kapanpun kamu mau? Apa pendapatmu tentang leluhur ini? Ucap leluhur iblis Luo mengutuk dengan marah dan mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatannya. Dia melihat cahaya ilahi mekar dari inti jiwanya dan dengan cepat memblokir Kaisar Si Huang. Kaisar Si Huang sangat marah, dia sangat tidak beruntung sehingga benda apapun berani menghadapinya. Sampah, keluar dari sini. Dengan teriakan keras, Kaisar Si Huang dengan paksa menerobos penyumbatan inti jiwa leluhur iblis Luo, dan pada saat dia hampir tidak bisa keluar dari inti jiwa, serangan Molly telah mereda dengan keras. Seluruh lautan jiwa segera mendidih. Dalam raungan yang keras, separuh jiwa Kaisar Si Huang langsung terguncang, dan sisa serangan menghantam inti jiwa di bawah. Dengan keras, leluhur iblis Luo menjerit, dan inti jiwanya langsung meledak. Pada saat yang sama ketika meledak, terdengar bunyi klik, dan inti jiwa benar-benar hancur di tempat, menjadi bekas luka dalam sekejap. Hampir saja, gumam Kaisar Si Huang memandangi inti jiwa leluhur iblis Luo dengan ngeri. Orang ini ternyata serius. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu sekarang, sisa jiwanya akan rusak parah dan dia tidak akan lagi bisa menolak. Begitu pikiran di benaknya berakhir, dia melihat dengan desir, setelah inti jiwa yang hancur dari leluhur iblis Luo, dia bergegas keluar dari pengepungan Molly dan bersembunyi di lautan jiwa Molly terdalam. Kaisar Si Huang terkejut, dan wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi jelek, tidak mungkin. Pada saat ini, suara marah terdengar langsung dari kedalaman lautan jiwa di bawah leluhur iblis Luo. Sialan, Molly, idiot, kenapa kamu serius tentang ini? Ucap leluhur iblis Luo mengutuk dengan marah, melihat jiwanya yang hancur, dia hampir menangis. Molly melayang di udara dan mencibir, jika kamu tidak melakukannya dengan lebih serius, bagaimana kamu bisa menipu orang ini? Ucap Molly menatap tajam ke arah Kaisar Si Huang di bawah. Garis keturunan Raja Iblis, bangun. Dia meraung dengan marah, dan dalam sekejap, seluruh lautan jiwa Molly tiba-tiba bergetar, dan garis-garis energi iblis hitam darah berkeliaran di kehampaan,
langsung berubah menjadi formasi berwarna darah yang menakutkan, dibungkus dari dimensi atas dan bawah, dipenjara sampai mati di hadapan Kaisar Si Huang. Saat ini, Kaisar Si Huang seperti seorang musafir yang terisolasi dan tak berdaya dalam kehampaan, terpenjara erat antara langit dan bumi. Energi iblis yang tak ada habisnya turun dan dengan kuat mengikat jiwa Kaisar Si Huang yang tersisa. Tiba-tiba, kekuatan melahap yang mengerikan datang. Kaisar Si Huang merasa ngeri saat mengetahui bahwa jiwanya melemah sedikit demi sedikit. Dampak mengerikan ditransmisikan dari inti jiwa Molly, dan energi iblis yang mengepul melonjak, memusnahkan sisa jiwa Kaisar Si Huang sedikit demi sedikit, seperti penyiksaan. Ah, kenapa? Aku adalah Kaisar Agung Dunia Bawah, kenapa aku tidak bisa menghilangkan transendensi kecil duniawimu? Teriak Kaisar Si Huang tidak mau dan marah, meraung sedih. Molly tampak galak dan matanya melebar dengan marah, sebuah detasemen duniawi kecil. Ini konyol. Saya adalah orang yang telah selamat dari 9 reinkarnasi. Saya adalah jenius paling tertinggi di dunia. Kamu tidak bisa memusnahkanku, kamu sisa jiwa Kaisar kecil juga ingin menangkapku dan matilah untukku. Di tengah suara gemuruh, jiwa Kaisar Si Huang menjerit melengking, dan seluruh jiwa yang tersisa langsung dimusnahkan dan dihilangkan. Aura jiwa Kaisar yang kuat kehilangan tuannya dan segera menyebar di lautan jiwa Molly, dengan cepat mengembangkan lautan jiwa Molly. Leluhur Iblis Luo, ini untukmu. Ucap Molly melihat ke dalam lautan jiwanya, di mana leluhur Iblis Luo terluka parah. Ketika dia mengangkat tangannya, aura kuat dari jiwa Kaisar langsung mengalir ke inti jiwanya. Inti jiwa leluhur Iblis Luo yang terluka parah dan hancur langsung terisi kembali dan disembuhkan dengan kecepatan yang mencengangkan, dan aura di dalamnya meningkat pesat, tiba-tiba membengkak. Astaga, Molly, aku salah menyalahkanmu sebelumnya. Kamu orang yang sangat baik. Ucap leluhur Iblis Luo gemetar karena kegembiraan. Pada saat ini, dia merasa inti jiwanya akan meledak, dan perasaan tak terkalahkan muncul dari lubuk hatinya. Huff. Aku tidak ingin menjadi orang baik. Ucap Molly mengutuk dengan marah, menutup matanya, dan dengan panik memurnikan sisa jiwa Kaisar Si Huang. Dalam sekejap, aura Kaisar yang menakjubkan melonjak dari lautan jiwa Molly. Meskipun hanya ada jejak sisa jiwa Kaisar Si Huang, bagi orang seperti Molly, itu tidak lain adalah tonik yang hebat, memungkinkan lautan jiwanya untuk secara instan menebus bahaya tersembunyi yang sebelumnya berkembang pesat. Di dunia luar, di dalam formasi jiwa ilahi 4 gajah, leluhur Gargoyle dan yang lainnya bingung. Dia melihat klon proyeksi Kaisar Si Huang, yang dikelilingi oleh formasi, runtuh dalam sekejap. Jejak asal-usul Kaisar sebenarnya diserap dan dimakan oleh Molly sedikit demi sedikit, dan diserap dengan kuat ke dalam tubuhnya. Saat berikutnya, aura mengejutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Molly. Aura seorang Kaisar Semu menyapu dunia dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sial, ini sudah berakhir. Apakah anak ini telah diambil alih oleh proyeksi Kaisar Si Huang? Sudah berakhir, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada Master sekarang? Ucap leluhur Gargoyle dan yang lainnya tampak pucat.